Assalamualaikum Bu Ari. Pak Huri. Ya, bagaimana Bu Ari kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan cukup melelahkan ya Pak Huri. Oh, alhamdulillah untuk sehatnya. Loh, kenapa kalau lelah Bu Ari? Ini Pak hanya manusiawi saja sih sebagai seorang guru yang menghadapi kelas baru seperti itu Pak. Sudah membayangkan lelahnya dulu saja. Tetap harus optimis ya Bu Ari ya. Kelas baru, tantangan baru ya Bu Ari. Ya Baik, Pak. Bu Ari, untuk malam hari ini kita mau membahas apa ini Bu Ari? Hmm, Hari ini saya akan membahas tentang peningkatan hasil belajar siswa bagaimana Pak? Oh iya, memang ada hal yang barangkali mengganggu pikiran Bu Ari terkait dengan itu? Ada Pak, sejujurnya seperti ini kondisinya. Eh, Kelas saya itu kan isinya 22 ya. Oh Kalau yang ya, tahun kemarin itu kan isinya 12. hmm, Jadi secara jumlah itu 2 kali lipatnya. Jadi kemungkinan hmm, saya nantinya akan menghadapi siswa dengan yang pertama kuantitasnya lebih banyak daripada yang tahun lalu. Yang kedua, ya. tantangannya di kualitasnya nanti seperti apa kalau semakin banyak. Saya itu takut Pak nanti pembelajaran di kelas itu tidak maksimal. Oh iya. Bu Ari ngomong-ngomong di kelas berapa ya Bu Ari? Oh iya, saya lupa. Di kelas 6 Pak, saya. Oh, kelas Di kelas 6 6. di Jogja, iya. Oh iya. Kelas 6 ya di Jogja ya? Sepertinya nanti di akhir tahun ya, akhir tahun ajaran itu ada ujian apa itu Bu Ari itu? Oh iya, ada ASPD Pak, namanya. ASPD itu singkatannya Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Jadi, mata Ya, pelajaran yang diujikan itu ada 3 Pak Huri. Ada literasi sains, atau dulu kita mengenalnya IPA, literasi ya, numerasi, atau kita kenal matematika, dan literasi ya. sains, literasi membaca, atau bahasa Indonesia. Nah, sejujurnya ada kekhawatiran tersendiri Pak Huri terkait dengan ASPD itu saya Pak. Kenapa emang Bu Ari? Begini Pak Huri, untuk ASPD itu kan nanti nilainya dipakai untuk mendaftar ke SMP. Meskipun zona wilayah yang digunakan, tapi tetap nilai itu dipertimbangkan ya, karena Oh, ASPD itu kan diambil 60%-nya Pak Huri. Kalau di Jogja hmm. seperti itu Pak. Jadi, saya tuh khawatir, apakah nanti anak-anak saya itu bisa maksimal pembelajarannya, sehingga hasil yang mereka dapat itu bisa untuk eh, membuat mereka itu menjadi masuk ke sekolah atau ke SMP yang mereka inginkan. Gitu Pak Huri. Saya tuh Oh takut iya, sekali tanggung Pak jawabnya Huri. besar ya Bu Ari ya? Iya. Oh iya, iya. Dan saya kira ketika kepala sekolah itu menunjuk Bu Ari sebagai guru kelas 6, Bu Ari itu dianggap mampu, ya kan, untuk mendampingi anak-anak. Kemudian tadi itu harus menghadapi ASPD ya Bu Ari. Iya Pak Huri. Saya berharapnya juga seperti itu. Saya mampu Pak Huri. Oh ya, Bismillah lah Bu Ari ya. Coba Bu Ari, kalau kita lihat ya Bu Ari, dari input ini kan berarti naik dari kelas 5 ya Bu Ari ya, siswa kelas 6 ini. Coba kalau dilihat dari inputnya bagaimana Bu Ari? Kalau dari inputnya itu di kelas 3, sayangnya mereka dulu itu mengalami COVID pembelajaran daring, Pak. Jadi pembelajaran itu Oh, dilaksanakan secara keseluruhan. Iya, waktu itu saya kebetulan mengajar kelas 3 mereka. Tetapi pada waktu itu saya tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pembelajaran dilaksanakan secara virtual sehingga konsep dasarnya terutama pada pelajaran matematika itu sangat-sangat masih di bawah rata-rata Pak Huri. Itu juga yang hmm, membuat saya khawatir itu Pak Huri. iya ya. Oke, kalau barangkali Bu Ari sudah cerita dengan guru kelas 5-nya kemarin, bagaimana Bu Ari? Sudah Pak.
Tapi guru kelas 5 itu menyampaikan bahwa memang dari segi kualitas atau segi hasil belajar mereka belum bisa maksimal, tetapi Ya. secara psikis atau secara emosional mereka tuh sudah sangat siap, Pak. Apabila diajak belajar gitu mereka semangat. Begitu, Pak, yang disampaikan guru kelas 5. Oh, berarti sudah ada modal semangat ya Bu Ari ya? Iya, Pak Huri, alhamdulillahnya itu yang pertama kan modalnya harus semangat dulu ya, Pak Oh Huri ya. iya Bu Ari, jelas itu ya. Karena kalau udah nggak semangat ya, walaupun pintar ya, nanti akan tertinggal dengan teman-teman yang lain yang rajin begitu. Nah, coba Bu Ari, tadi kan Bu Ari sudah menyampaikan ya, dulu bagaimana kondisinya, kemudian dari guru kelas 5 bagaimana pendapatnya selama mereka di kelas 5. Nah, sekarang barangkali Bu Ari ada beberapa rencana untuk meningkatkan hasil belajar dari siswa kelas 6 yang saat ini diampu oleh Bu Ari? Ada Pak Huri, saya sudah memiliki beberapa gagasan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang Oh ya, pertama, baru. saya sampaikan yang pertama itu Oke, nanti di awal semester saya ya. akan mengadakan sosialisasi program ASPD kepada wali murid dan komite, Pak Huri. Oh Itu ya, yang Bu Ari. pertama. Lalu yang kedua, nanti saya akan merencanakan les tambahan khusus untuk mapel ASPD. 3 mapel Boleh. kan Pak Uri. Nah, itu nanti di luar jam pembelajaran. Saya biasanya juga hari Sabtu itu saya juga ada les tambahan Pak Uri. Semoga besok itu juga bisa saya terapkan. Untuk selanjutnya, sepertinya saya harus belajar lebih banyak lagi Pak Uri tentang materinya, karena materi itu kan selalu berkembang dari waktu ke waktu ya. Kemungkinan soal yang disampaikan dari tahun kemarin sampai hari ini, sampai tahun ini, itu akan mengalami perkembangan dan berbeda. Jadi, sepertinya saya harus belajar lebih banyak Pak Uri dan berlatih soal tentunya. Oh iya, Bu Ari. Ada lagi, Bu Ari? Hmm, Sepertinya yang terakhir, saya memang harus komunikasi dengan wali murid, Pak Uri. Oh ya, Bu Ari. Coba ya, saya rangkum ya, Bu Ari. Tadi Ya, Bu Ari ada rencana aksi. Yang pertama adalah sosialisasi ASPD kepada wali murid. Kemudian yang kedua adalah Bu Ari akan mengadakan les tambahan terkait dengan materi ASPD. Bahkan Bu Ari ini hari Sabtu ketika libur juga mengadakan Pak. les tambahan untuk ASPD. Luar biasa sekali ini. Kemudian yang ketiga, Bu Ari akan belajar lagi untuk mendalami materi-materi yang dianggap sulit ya Bu Ari ya, agar nanti Bu Ari juga memiliki bekal yang cukup untuk disampaikan kepada anak didik Bu Ari. Ada lagi Bu Ari selain 3 tadi? Tadi yang terakhir saya akan berkomunikasi dengan wali murid, Pak Uri. Oh itu beda dengan yang pertama ya Bu Ari ya? Oh, beda dong. Kalau pertama kan menyampaikan programnya kan di depan komite Ya, dengan wali murid. Nah, itu yang terakhir itu kan oke. saya memantau terus perkembangannya anak-anak. Apakah mereka mengikuti tes di luar atau mereka di rumah malah ternyata mainan HP seperti itu, Pak Uri. Jadi itu salah satu Oh, bentuk komunikasi intens dengan wali murid. oke Bu Ari, baik. Bu Ari sudah merencanakan ada 4 hal ya. Nah sekarang begini Bu Ari, dari 4 hal tadi atau 4 rencana tadi itu, kira-kira nanti Bu Ari akan melaksanakannya kapan? Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan atau program ini Bu Ari? Baik, Pak. Tentu yang pertama itu kan kepala sekolah ya. Kebetulan tempat saya kepala sekolahnya Oke. orang perempuan, ibu kepala sekolah. Jadi nanti Oh saya Ibu, baik. akan meminta izin kepada ibu kepala Hmm, sekolah dulu, Mbak Auri, terkait oke. dengan keempat rencana aksi saya tadi untuk Oke. meminta izin kepada atasan atau ke ibu kepala sekolah. Oke. Kemudian Bu Ari? Kedua, bagaimana Pak Auri? Ya, kemudian yang berikutnya? Lalu untuk yang kedua, saya akan menghubungi rekan-rekan sejawat Pak Auri
teman-teman di sekolah untuk mendukung kegiatan kelas 6. Jadi nanti ketika mungkin saya akan menemukan dalam satu kelas itu kan ada beberapa siswa dengan gaya belajar yang mereka sudah paham utuh, paham sebagian, atau bahkan belum paham sama sekali. Jadi nanti saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat untuk membantu supaya kemampuan anak yang 3 tadi dapat terfasilitasi semua. Seperti itu, Pak Huri. Oke, Bu Ari. Kemudian? Masih ada lagi dengan wali murid tentu nggih, untuk dengan wali murid itu nanti akan sangat membantu. Dan yang terakhir, komite beserta paguyuban sekolah, Pak Huri. Komite. Oke, Bu Ari. Nah, kemudian kira-kira kapan rencananya Bu Ari akan melaksanakan program ini? Untuk izin akan saya laksanakan di akhir bulan Juli, Pak Huri. Di minggu ketiga, nanti minggu ketiga setelah MPLS ini. Untuk MPLS ini mungkin hari Jumat besok saya akan menemui ibu kepala sekolah, kemudian saya akan menyampaikan untuk mengadakan sosialisasi tentang program ASP di sekolah di pekan berikutnya. Jadi untuk minggu besok itu minggu ini saya meminta izin, minggu depannya saya melaksanakan program sosialisasinya, Pak Huri. Oh iya. Kemudian untuk tadi dengan wali murid rencana kapan? Iya, untuk yang les tambahan dulu ini, yang les tambahan itu akan saya sampaikan, akan saya mulai di bulan Agustus, Pak Huri. Kalau teman-teman yang lain itu mulainya bahkan ada yang mulai bulan Januari atau bulan November, tapi saya akan mengusahakan mulainya bulan Juli untuk yang les, Pak Huri. Juli, maaf, Agustus, ya, bulan Agustus. Ya. Yang terakhir untuk yang wali murid, wah itu setiap saat ya Pak Huri kalau wali murid itu. Jadi nanti akan saya eksekusi segera kalau untuk wali murid. Setelah sosialisasi, saya akan melaksanakan komunikasi intens kepada wali murid tentang perkembangan anak. Baik, Bu Ari. Ya, tadi Bu Ari, coba ya saya rangkum ini. Bu Ari akan melibatkan kepala sekolah untuk meminta izin. Rencananya adalah akhir minggu ini di hari Jumat. Kemudian yang kedua, Bu Ari akan melakukan sosialisasi. Rencana adalah minggu depan. Sosialisasi kepada komite, kemudian wali murid juga. Kemudian Bu Ari ini akan memulai les lebih awal, nanti di bulan Agustus. Berbeda dengan sekolah lain ya, baru mulai sekitar bulan Januari. Luar biasa sekali ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini melibatkan wali murid. Bu Ari akan melibatkan wali murid untuk komunikasi secara intens, itu setiap saat untuk menyampaikan laporan perkembangan dari anak-anak didik Bu Ari. Begitu Bu Ari? Benar sekali Pak Huri. Ya. Gimana Bu Ari, ada hal lain yang ingin disampaikan dalam pertemuan kita ini? Sudah Pak Huri, saya merasa sudah sangat lega dapat mengurai pikiran-pikiran kusut saya kemarin itu ya Pak Huri. Terima kasih sekali. Oh ya Bu Ari. Nah, kemudian begini Bu Ari. Setelah Bu Ari melakukan sosialisasi ya minggu depan, itu rencana saya minggu depannya lagi atau 2 minggu dari minggu ini nanti ingin mengajak Bu Ari untuk melakukan coaching lagi, kita diskusi lagi, kita cerita kembali terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Bu Ari selama 2 minggu ini. Kira-kira bagaimana Bu Ari? Baik, siap Pak Huri, nanti dijadwalkan saja. Insya Allah saya juga akan mempunyai banyak cerita yang akan saya sampaikan ke Pak Huri kembali. Oh ya, baik ya Bu Ari. Saya tunggu cerita-cerita baik dari Bu Ari terkait dengan beberapa program yang telah Bu Ari rancang untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 6, Bu Ari. Baik, ya, terima kasih sekali Pak Huri. Ya, sama-sama Bu Ari. Saya kira pertemuan kita sudah cukup ya Bu Ari.
Iya, Pak. Ya, dari awal sampai akhir kalau ada kesalahan dari saya minta maaf kepada Bu Ari. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk perkembangan peserta didik Ibu Ari di sekolah. Baik, Amin. terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Huri. Ya, selamat malam Bu Ari. Dadah.